Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas dua saham yang lagi viral, lagi panas-panasnya, yaitu Aneka Tambang (ANTM) dan Innovale (INCO). Kenapa saham ini sedang panas-panasnya? Karena CNBC baru saja merilis berita tentang Tesla tidak jadi ke Indonesia, malah ke India. Sangat logis Tesla ke India karena mungkin beberapa faktor, yaitu dari segi sumber daya manusia dan juga segi bisnis yang sangat menguntungkan Tesla jika berinvestasi ke India. Optimisme Tesla datang ke Indonesia juga bisa sebagai sentimen yang positif bagi saham Antam dan juga Inco, karena electric vehicle sangat membutuhkan dari nikel itu sendiri. Dan juga Antam dan Inco adalah salah satu saham yang sedang panas-panasnya karena core bisnis dari kedua saham tersebut adalah di sektor nikel. Terbukti probabilitas Antam dan Inco itu sama dengan pergerakan harga nikel. Mungkin di sini saya akan membuat sebuah line dan kita bandingkan, kita compare dengan Inco dan juga nickel future. Kita bakal tarik garis yang lebih panjang. Kita bakal rubah garis Inco ke warna merah, lalu dan juga nikel berwarna hijau. Mungkin yang lebih cerah. Ya, hijau aja. Hijau. Kita bisa lihat bahwa kedua saham ini sama pergerakannya, hampir sama lah, bukan sama 100%, cuman hampir sama dengan pergerakan harga nikel. Jadi harga Antam itu blue line, harga Innovale Inco itu red line, dan harga nickel future-nya itu green line. Jadi kelihatan hampir sama. Ketika nikel naik, si Inco juga naik, Aneka Tambang juga naik, dan ketika turun pun sama. Tapi juga tidak 100% dia mengikuti harga nikel. Akan ada mungkin sehari dua hari, tapi secara range garis besarnya kedua saham ini cenderung sama pergerakannya dengan harga nikel. Jadi bisa kita lihat, kalau misalkan besok harga nikel itu merah atau hijau, kita bisa tahu bakal seperti apa kedua saham ini, apakah menguat, apakah melemah. Ketika berita CNBC di layar, berita tersebut sangatlah ramai. Kita bisa lihat bahwa viewers dari CNBC itu sendiri sangat besar ketika ada berita Tesla tidak masuk ke Indonesia, malah ke India. Jadi menurut saya bisnis dari Aneka Tambang yang ke nikel, apalagi di semester 1 sebagai holding baterai di Indonesia, dan juga Inco juga sebagai core bisnisnya nikel, kalau menurut saya teman-teman harus menanggapi dengan biasa saja, karena Indonesia sebagai raja nikel, kita ketahui sama-sama bahwa Indonesia memiliki cadangan nikel yang sangat banyak ketimbang dari negara-negara lain. Bisnis nikel di Indonesia ini sangatlah bagus. Jadi menurut saya stay calm aja ketimbang kita harus cut loss atau gimana. Jadi kalau menurut saya jangka panjangnya sangat-sangat bagus kedua saham ini. Tapi kita harus menanggapi berita tersebut dengan membuat sebuah trading plan, bukan menanggapi itu negatif atau positif. Bisa saja Tesla membangun pabrik mobilnya di India, tetapi baterai storage-nya ada di Indonesia. Makanya menurut saya seharusnya teman-teman harus menanggapi ya biasa-biasa aja, jangan greedy, jangan aduh Tesla tidak jadi ke Indonesia malah di sell, cut loss atau sebagainya. Tapi di luar daripada itu, alasan jual alasan beli tetap berada di tangan teman-teman. Tapi saya di sini akan membuat sebuah trade plan atau sebuah proyeksi bagaimana kita
harusnya menyikapi sebuah isu. Jadi ketika sebuah isu itu datang bisa jadi positif dan negatif. Tapi sebuah isu itu terkadang hanya short term, hanya berlaku selama sehari. Tapi range besarnya bisa saja itu bullish yang sangat panjang. Jadi menurut saya kedua saham ini dari Antam dan Inco, range gambaran besarnya akan bullish. Tapi kita bisa buat trade plan karena isu tersebut, yaitu misalkan dengan adanya isu gagalnya masuk Tesla ke Indonesia membuat harga turun, kita harus mempersiapkan dengan trade plan, yaitu kita bisa buat proyeksi, kita harus cari support di manakah support yang bisa kita buat entry. Nah, jadi saya menggunakan moving average 5, moving average 50 dan moving average 100. Jadi dari outlook Antam itu sendiri mungkin bisa seperti ini ya. Dia membuat triangle dan berpotensi dia akan turun hingga ke 2275. Kurang lebih seperti itu. Dengan proyeksi terburuk dia akan turun ke 1945 hingga 1800. Jadi kita bisa berspekulasi bahwa kita bisa entry di 2700, dan juga kita bisa spek buy lagi di 1945 atau 1800 jika dia jebol support trend line-nya. Tapi jika tidak jebol ya kita hold aja. Itu untuk trading swing ya. Jadi nggak terburu one day trade atau fast trade. Kalau fast trade alangkah saya untuk menyarankan untuk buat entry terlebih dahulu. Jadi ini outlook Antam, kita bisa spekulasi buy di 1945 hingga 1800, dan kita bisa spekulasi untuk taking profit di range paling tinggi yaitu 3450-an lah, 3450 atau juga bisa di sini kita cari resistance di harga 3000 pas. Nah, di ketika Antam turun, ini untuk trading swing, Antam turun 2700 atau 1945 hingga 1800, kita bisa entry, lalu kita bisa taking profit di harga 3000, lalu kita bisa entry lagi, kita taking profit di harga ini. Jadi cukup simple untuk trading. Kita lihat saham Innovale. Berbeda dengan Antam, Inco menurut saya membuat sebuah pattern yang cukup legendaris, yaitu head and shoulder. Di shoulder, left shoulder, head, right shoulder, dan ini berpotensi untuk turun jika emang membentuk head and shoulder. Nah, untuk penurunannya sampai kapan kira-kira kita bisa ukur, kita bisa buat segini. Nah, kita taruh di paling bawah di sini. Tapi ini menurut saya range-nya sangat kejauhan sih, sangat jauh banget, sampai di range harga 3440. Jadi menurut saya ini nggak bakal kesampai sih kalau misal dilihat dari sentimen si nikel sendiri, apalagi memiliki probabilitas yang sama dengan nikel. Tetapi kalau misalkan nikel future dia emang turun terus, ya sangat berpotensi sekali membuat head and shoulder. Tapi menurut saya dengan range yang sangat tinggi ini, menurut saya sangat tidak mungkin. Ya, coba saja kita ukur penurunannya berpotensi 27%. Kita bisa lihat bahwa Inco, saran saya lebih baik potensi terlebih dahulu. Kita bisa spekulasi baik ketika ada di support dinamiknya di MA50 atau di support dinamiknya MA100. Sekarang kita bakal lihat dari nickel future, karena kedua saham tersebut memiliki probabilitas yang sama dengan nikel. Oke, nikel sendiri cari
nikel sendiri secara garis besar dia berada di resistance. Ya mungkin tidak usah ditarik garis, ini sudah kelihatan ini resistance ya. Garis ini resistance. Atau mungkin ini bisa dijadikan cup and handle pattern juga bisa. Jadi ketika sudah membuat cup, dia akan membuat handle, mungkin akan koreksi terlebih dahulu hingga membuat handle, langsung dia breakout, bisa ngacir dia. Tapi ini hanya sebuah proyeksi. Jadi seperti itu teman-teman. Alangkah lebih baiknya kita jika trading membuat sebuah trading plan dan kita harus menanggapi sebuah isu dengan bijak. Kalau misalkan teman-teman secara short term mungkin Tesla tidak datang ke Indonesia bisa jadi katalis yang cukup kurang baik. Jadi teman-teman secara yang suka bermain short term, alangkah lebih baiknya saya menyarankan untuk wait and see terlebih dahulu. Tapi ketika teman-teman swing, teman-teman bisa membuat money management dengan term yang teman-teman pakai. Misalkan swingnya secara seminggu atau 2 minggu, 3 bulan atau berapa bulan, itu terserah teman-teman. Sesuaikan trading plan teman-teman dengan saham teman-teman dan juga profil resiko dari teman-teman itu sendiri. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like. Kalau teman-teman punya saham yang pengen dibahas silahkan komen, dan tetap terus support channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.